Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada petang hari ini kita bisa hadir di dalam majelis ini dalam rangka thalabul ilmi. Di mana thalabul ilmi adalah dalam hadis Nabi Muhammad SAW adalah sebuah amalan yang dia bisa mendekatkan jalan yang paling mudah bagi seorang hamba untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat beserta salam tersebut bisa tercurahkan kepada ahlul baitnya, kemudian kepada para sahabatnya, kemudian kepada semua pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah beliau mengatakan bahwa perkara-perkara masalah jahiliyah itu adalah perkara-perkara yang sangat membahayakan dalam kehidupan kaum muslimin. Karena apa? Karena seseorang ketika pada dirinya ada terjangkit penyakit ini atau dia masih berada di dalam kejahilian atau masalah jahiliyah yang diingkari oleh Nabi Muhammad SAW, maka bisa jadi di dalam hatinya akan sampai hilangnya iman seseorang. Dia tidak ada iman di dalam hatinya, iman dengan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka orang-orang jahiliyah, mereka mendustakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka tidak mau menerima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Syekh juga mengatakan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, ketika seseorang mereka menganggap suatu amalan-amalan jahiliyah tersebut itu sebagai suatu yang baik. Jadi seandainya ya ada seseorang mengatakan bahwa ketika amalan-amalan orang jahiliyah itu dianggap suatu kebaikan, maka bisa jadi orang tersebut akan jatuh ke dalam suatu kebinasaan. Akan sempurnalah kebinasaan bagi orang tersebut, yaitu kerusakan secara zahir dan kerusakan secara batin. Kerusakan secara batin yaitu adalah tidak adanya iman orang tersebut kepada apa-apa yang diturunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu kemudian kerusakan yang kedua adalah dia itu adalah kerusakan berupa kerusakan zahir, yaitu dia menganggap perkara jahiliyah itu suatu perkara yang baik. Nah, jadi kita ya seandainya ada mungkin orang-orang di antara lingkungan kita mereka mengerjakan suatu amalan-amalan jahiliyah, maka kita tidak boleh menganggap itu suatu amalan yang baik. Itu adalah suatu amalan yang tercela. Kemudian faida fasada az-zahir wal batin tamat al-khasarat wal iyadzubillah. Ketika kerusakan tersebut sudah terjadi pada zahir seseorang, kemudian telah terjadi batin seseorang, maka kebinasaan orang tersebut itu telah sempurna. Maksudnya ya sudah ibaratnya dia tidak ada iman di dalam hatinya, amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut karena apa? Karena akibat dari mereka
bodoh dari urusan-urusan yang dikerjakan oleh orang-orang jahiliyah. Maka dari sini pentingnya kita mengetahui masalah-masalah jahiliyah, masalah-masalah yang diperangi, yang diselisih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tidak boleh menganggap perkara-perkara dari perkara-perkara jahiliyah itu kita anggap baik. Mungkin ya ada mereka orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan jahiliyah, mereka menggunakan teknologi yang tinggi, kemudian dihias dengan sesuatu yang indah, yang mata itu melihat sampai kagum. Bagaimanapun keadaannya, maka kita tidak boleh menganggap hal itu adalah suatu kebaikan. Bahkan di sini Syekh Fauzan mengatakan bal yajibu ingkaruhu was tibsa'uhu, bahkan kita wajib untuk mengingkari perkara tersebut dan kita anggap itu suatu keburukan. Jadi hal tersebut suatu kebaikan. Bahkan beliau mengatakan orang-orang yang menganggap perkara-perkara yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah itu suatu kebaikan, itu yang dikhawatirkan dia juga masuk ke dalam golongan tersebut. Seperti beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat yang ke-52, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Dan orang-orang yang mereka percaya dengan sesuatu yang batil, kemudian mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Kemudian di sini tafsiran dari kata-kata mereka beriman kepada yang batil itu ditafsirkan para ulama ahlul tafsir. Mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman dengan kebatilan di situ adalah mereka apa? Sodaku bil badil, mereka membenarkan kebatilan. Jadi ketika ada suatu kebatilan, kita anggap itu suatu kebenaran, kita anggap satu itu kebaikan, maka itu adalah sesuatu kita bisa jatuh ke dalam perkara jahiliyah tadi. Kemudian saya mengatakan apa yang dimaksud dengan sesuatu yang batil. Sesuatu yang batil adalah sesuatu yang di sini sesuatu yang tidak ada faedahnya, bahkan dia mencelakakan pelakunya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat yang ke-32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, famadza ba'dal haqqi ila dhalal fa anna tusrafun. Maka setelah kebaikan, setelah kebenaran itu tidak ada kecuali kebatilan. Jadi seandainya di dunia ini, di sini disebutkan ada dua macam ya, di sini ada kebenaran dan ada kebatilan. Ketika seseorang tersebut itu meninggalkan kebenaran, berarti otomatis dia akan langsung jatuh ke dalam suatu kebatilan. Waliyadzubillah. Kemudian insya Allah kita akan lanjutkan pada permasalahan dari masalah-masalah jahiliyah, masalah-masalah yang diingkari oleh Nabi Muhammad SAW. Masalah yang pertama adalah berdoa kepada wali-wali Allah dan berdoa kepada orang-orang soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini ditafsirkan bahwa pada dasarnya penciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluknya itu tujuan utamanya adalah supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebuah ibadah itu hanyalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah tersebut hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak boleh apabila ada seseorang beribadah itu ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang itu beribadah kepada Allah kemudian dia ditujukan juga kepada selain Allah, maka ini juga tidak boleh bagaimanapun keadaannya. Jadi kita umpamanya ya, kita beribadah kepada Allah, kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alasan karena mungkin minta uzur atau kepepet atau dan sebagainya, maka itu tidak dibenarkan dalam agama Islam. Dalam apapun keadaannya, maka kita ibadah tersebut hanya murni kepada Allah Subhanahu wa taala.
Akan tetapi orang-orang jahiliyah itu mengerjakan sesuatu yang terbalik dari hal tersebut. Mereka meninggalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka ibadahi adalah diantara adalah berupa ada berhala-berhala, kemudian ada batu-batu yang dikeramatkan, ada pohon-pohon, kemudian jin, malaikat-malaikat, dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang soleh di antara orang-orang soleh di antara umat, di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir pada zaman Nabi Muhammad SAW, mereka mengarahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala tersebut itu ada dua macam di sini. Saya menyebutkan ada dua macam. Yang pertama adalah mereka, di antara mereka adalah memang betul-betul mereka itu asalnya mereka adalah orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang kafir murni. Di antaranya adalah mereka adalah orang-orang ateis, kemudian ada orang-orang ad-dahar, orang-orang yang mereka berpemahaman bahwa dunia ini isinya adalah yang membolak-balikkan dunia ini adalah masa ya, yang menghidupkan pohon dari kecil tinggi, kemudian ada hujan, ada angin, itu karena apa? Karena proses alam semesta, karena alami, itu dimaksud dengan masa dahriyah. Mereka betul-betul mereka tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Anda di antara mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka juga menyembah selain Allah ya. Jadi ada yang menyembah kepada Allah, kemudian berbarengan dengan itu mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara para ulama ahli akidah, ulama-ulama di dalam masalah akidah, beliau mengatakan hukumnya orang-orang kafir yang mereka tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali, kemudian ada orang yang menyembah kepada Allah, kemudian bersamaan itu mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dihukumi sebagai sama. Wal hukmu wahidun, hukumnya sama, serupa, satu hukumnya. Falladzi ya'budu ma'allahi ghairahu kalladzi la ya'budullaha aslan li'anna ibadatahu batilatun. Wallahu la yarada bisirki wa aidun la budda ayakuna al-amal muwafiqan lima syara'ahullahu. Fallahu la yaqbalu al-amala alladzi fihi bid'atun kama la yaqbalu al-amala alladzi fihi syirkun. Fa a'dhamu umuril jahiliyati asyirku billahi wal ibtida'i. Tadi ya, orang yang beribadah murni, orang yang murni tidak mau beribadah kepada Allah, kemudian orang yang beribadah kepada Allah, kemudian dia juga beribadah kepada selain Allah tersebut, itu hukumnya dihukumi sebagai hukum yang satu, sama saja. Maka dihukumi sebagai orang-orang yang mereka betul-betul tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alasannya apa? Mereka ibadahnya batil, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridho dengan kesyirikan yang mereka kerjakan. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan ketika amal seseorang tersebut itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya amal seseorang tersebut itu sesuai atau cocok dengan apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak mau menerima suatu amal yang amal tersebut itu adalah amal-amalan bid'ah. Seperti Allah Subhanahu wa taala juga tidak mau menerima suatu amalan yang amalan tersebut itu ada kesyirikan di dalamnya. Maka di sini saya mengatakan bahwa perkara jahiliyah, orang-orang jahiliyah dulu yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mengerjakan kebid'ahan-kebid'ahan. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memulai dalam kitabnya tersebut dengan masalah berdoa kepada wali-wali Allah dan kepada orang-orang soleh, karena itu adalah perkara yang paling agung, paling berat hukumannya yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah zaman Nabi Muhammad SAW. Dan itulah sesuatu yang pertama kali diingkari oleh Rasulullah SAW, dan Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada manusia supaya mereka meninggalkan hal tersebut.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul-Rasul sebelum beliau dari Rasul-Rasul terdahulu, mereka memerintahkan, mereka menyuruh kepada umatnya untuk berbuat ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pembukaannya dakwah para rasul-rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena di sini dakwah meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kebid'ahan itu adalah asas, pondasi yang suatu agama Islam itu dibangun di atasnya. Bayangkan seandainya suatu bangunan yang megah ya, yang megah, yang mentereng umpamanya, tetapi tiba-tiba kita ketahui pondasinya keropos, pasti di situ bangunan tersebut tidak akan bisa bertahan dengan lama. Begitu juga di sini diibaratkan ya, akidah seseorang, tauhid kita seseorang, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu diibaratkan sebagai pondasi keimanan kepada keimanan seseorang tadi. Ketika pondasi asas itu rusak, pondasi bangunan yang besar tadi itu rusak, maka bangunan di atasnya itu juga tidak akan kuat. Dia tidak akan kuat, dia tidak akan bisa bertahan lama sekali. Begitu juga ketika agama seseorang tersebut tidak dilandasi dengan agama, dengan pondasi akidah yang kuat, maka amalan-amalan yang lainnya itu tidak akan bermanfaat bagi orang-orang tersebut, bagi orang yang mengerjakannya. Jadi seandainya ada seorang itu umpamanya akidahnya rusak, umpamanya ya, akidah tadi disebutkan sebagai pondasi dasar seseorang, ketika akidahnya rusak, dia masih berperilaku syirik, dia masih berbuat kebid'ahan-kebid'ahan, maka ketika dia mengerjakan sholat umpamanya, kemudian dia mengerjakan puasa, kemudian dia mengerjakan amalan ibadah haji, kemudian dia mengerjakan sedekah-sedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya, maka ibadah-ibadah tersebut tidak ada faedah bagi orang tersebut. Hal tersebut tidak dianggap sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena idza kana al-aslu fasidan wat tauhidu ma'duman. Maka ketika pondasi tersebut itu rusak, maka tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut itu dianggap sebagai tidak ada. Jadi ketika orang tersebut tidak berakidah, dia beramal yang banyak, maka itu amalnya dianggap sebagai amal-amal yang sia-sia. Fala faidata minal a'mali al-ukhra li'anna syirka yufsiduha wa yubtiluha. Jadi amal-amal yang banyak tadi itu tidak teranggap suatu amalan, amalnya menjadi sia-sia karena amal tersebut itu dirusak oleh kesyirikan. Jadi kesyirikan itu bisa merusakkan suatu amal dan dia bisa juga membatalkan suatu amalan. Seperti ibaratnya ketika seseorang tersebut itu mau sholat, dia tidak berwudu dia tidak bersuci dari hadas kecil umpamanya, maka hal tersebut dia tidak bersuci tersebut itu bisa membatalkan amalan sholatnya tadi. Begitu juga kesyirikan itu bisa membatalkan semua amal-amal yang dikerjakan oleh seseorang. Kemudian mereka orang-orang jahiliyah, di antara mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi bersamaan dengan itu mereka juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka banyak sekali yang mereka beribadah kepada wali-wali Allah. Kemudian mereka beribadah kepada orang-orang soleh di antara mereka, seperti yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Ketika kaumnya Nabi Nuh alaihissalam mereka hulu, mereka terlalu berlebih-lebihan, mereka menganggap mengkultuskan orang-orang soleh di antara mereka. Di antara mereka adalah Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasr. Dan mereka orang-orang kaumnya Nabi Nuh, mereka juga menyembah kuburan-kuburan dari orang-orang soleh di antara mereka. Mereka beribadah kepada kuburan-kuburan orang soleh mereka dengan apa? Dengan mereka meminta hajat-hajat mereka. Mereka meminta supaya apa yang mereka cari di dunia ini mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap bahwa di sini orang-orang soleh, Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasr tersebut, mereka orang-orang soleh, mereka menganggap bahwa orang-orang soleh tersebut bisa
memberikan hajat, bisa menunaikan hajat mereka. Mereka menyembah kepada orang-orang soleh tadi tujuannya adalah mereka beribadah kepada, mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka menganggap bahwa orang-orang soleh tersebut itu dianggap sebagai orang-orang yang bisa memberi syafaat kepada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Kadzalika darajat al-jahiliyatu ala hadzal minwal fakanu ya'buduna al-auliya wa sholihin wal malaikat wa yaqulun. Mereka di posisi mereka adalah mereka menyembah kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka juga menyembah orang-orang soleh, kemudian mereka menyembah kepada para malaikat. Kemudian mereka alasannya berapa? Ketika mereka kita tanya, kenapa kamu menyembah orang-orang soleh? Kenapa kamu menyembah wali-wali Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kamu menyembah para malaikat? Ketika kita tanya, mereka mengatakan saya tidak menyembah mereka sebenarnya. Saya tidak menyembah orang-orang soleh, saya tidak menyembah kepada wali-wali Allah, saya tidak menyembah kepada malaikat, akan tetapi mereka alasannya adalah ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi sulfa. Alasannya kami mengerjakan ini, tujuan kami adalah apa? Tujuan kami adalah supaya mereka orang-orang soleh tersebut itu mau mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Mereka mengatakan bahwa orang-orang soleh tadi mereka adalah sufa'auna, orang-orang yang bisa memberikan syafaat kepada kami. Mereka tidak mengatakan bahwa mereka adalah sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala, enggak. Pasti ya kita dapati kalau kita tanya kepada orang-orang yang sering menyembah kubur, ya, orang-orang yang sering meminta ke kuburan-kuburan, kalau kita tanya mereka tidak menyembah kepada ahli kubur, mereka tidak menyembah kepada kuburan. Alasan mereka adalah supaya apa? Supaya kuburan tersebut, ahli kubur itu mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya hajat mereka bisa disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yasumuna amaluhum hadza syirkan li'anna syayatina zayyana lahum anna hadza laisa bisyirkin wa inna ma huwa tawasulun bisolihina wa istisfa'i bisolihin. Kemudian mereka yang mengerjakan hal tersebut itu ketika kita katakan bahwa itu adalah kesyirikan, mereka juga tidak akan mau mengatakan bahwa itu adalah kesyirikan tadi, karena setan itu menghiasi amal-amalan mereka. Jadi di dalam benak orang-orang yang mengerjakannya, mereka anggap itu ya, setan itu menghiasi di dalam pemikiran mereka bahwa itu adalah sesuatu yang baik. Kita di sini ibaratnya mereka orang-orang soleh tadi, kita bertawasul dengan mereka, kita meminta syafaat kepada mereka supaya mereka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini alasan mereka ketika mereka menyembah ahli kubur. Kemudian di sini saya mengatakan, ketika suatu kesyirikan dihiasi, ya, kemudian suatu amalan-amalan kesyirikan kemudian dirubah namanya, dihiasi dengan nama-nama yang aneh-aneh atau nama-nama yang ibaratnya mengkaburkan suatu pemahaman, maka saya mengatakan di sini al-ibratu bil haqaiq wal ibratu laisat bil asma. Suatu pelajaran yang kita anggap di sini, pelajaran yang kita lihat ketika kita menghukumi suatu permasalahan, maka yang kita anggap adalah bukan namanya tetapi hakikatnya. Ketika orang tersebut itu menyembah ahli kubur, mereka berdoa kepada orang-orang setelah mati yang ada di dalam kuburan, meskipun itu mereka menganggap sebagai sesuatu yang dianggap suatu indah, akan tetapi yang kita ambil pelajaran adalah hakikatnya. Hakikatnya apa? Pekerjaan-pekerjaan tersebut. Kemudian maka saya mengatakan fahadza syirkun wa in sammuhu tasafuan wa taqarrub.
Sampun nggih. Belum habis. Nggih, udah waktu isya. Kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.